Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhim. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin, akhwat dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan tentang khulu, dan insyaallah kita akan lanjutkan berkaitan tentang tolak, yaitu talak. Pengertian dari khulu secara bahasa adalah diambil dari kata khala'is taub, yaitu melepaskan pakaian. Ya, diambil dari kata khala'us taub, melepaskan pakaian. Li'anna kullan minaz zawjaini libasun lil akhar. Karena setiap dari dua pasangan suami istri itu sebagai pakaian terhadap yang lainnya. Ya. Suami pakaian bagi istri, begitu juga istri pakaian untuk suami. Adapun secara istilah syar'i adalah furqatun tajri baina zawjaini ala aiwadin tadfa'uhu al-mar'atu li zawjiha bi alfadhin makhsusah, yaitu sebuah perpisahan atau perceraian yang terjadi antara dua pasangan didasari dengan pengganti atau harta yang dibayar oleh seorang wanita kepada suaminya. Jadi seorang wanita mengeluarkan uang untuk suaminya dengan lafaz-lafaz yang khusus, dan syariat khulu ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian dari khulu secara syar'i adalah furqatun tajri baina zawjaini, yaitu perpisahan atau perceraian yang terjadi antara dua pasangan suami istri yang didasari dengan pengganti harta yang dibayarkan oleh seorang wanita untuk suaminya. Jadi seorang wanita, istri, mengeluarkan uang untuk suaminya dengan syarat suami mau melepaskan istrinya dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dan syariat khulu ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Dan jika kalian takut tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah bagi kalian berdua dengan apa yang kalian keluarkan, apa kalian bayar dengan harta tersebut. Begitu juga hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, anna imra'ata Sabit bin Qais
atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi khulqin wala dinin, walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Bahwasanya istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, aku tidak mencela akhlaknya dan agamanya. Jadi ada di sana wanita-wanita yang dia lebih mengutamakan postur tubuh atau fisik dari seorang laki-laki. Sebagaimana istri Sabit bin Qais ini, beliau tidak mencela akhlak suaminya dan agamanya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Akan tetapi aku membenci kekufuran di dalam Islam. Ya. Istrinya takut jika tidak bisa berkhidmat untuk suaminya karena ya suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka Nabi SAW berkata, aturiddina alaihi hadiqatah, maukah engkau mengembalikan maharnya berupa kebun kepada Sabit bin Qais? Ya, mau nggak engkau mengembalikan maharnya Sabit bin Qais? Maka istri Sabit bin Qais mengatakan, na'am, iya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, iqbalil hadiqata wa taliqha tatliqatan. Terimalah kebunnya. Ya. Jadi Sabit bin Qais diperintahkan Nabi SAW untuk menerima kebunnya atau maharnya dan talaklah dia dengan satu kali. Ini sebagai dalil ya, bahwasanya ada di sana wanita-wanita yang lebih mengutamakan postur atau fisik suaminya, dan ini kita tidak bisa memaksa, ya, tidak bisa memaksa. Oleh karena itu, apabila memiliki anak perempuan, ya, kemudian ingin menikah, ada yang melamar, kemudian dia tidak setuju misalnya dari sisi penampilan, maka seorang orang tua tidak bisa memaksa anaknya, ya, tidak bisa memaksa anaknya. Tapi dijelaskan ya, bahwasanya agama itu menjadi tolak ukur sebenarnya. Agama dan akhlak itu menjadi yang nomor satu. Ya. Tapi di sana ada wanita-wanita yang seperti itu, sebagaimana yang terjadi pada sahabat, itu istri Sabit bin Qais. Kemudian berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu ini. Hukum-hukum yang berkaitan tentang khulu. Di antaranya yang pertama, bahwasanya khulu itu boleh dilakukan apabila pergaulannya buruk antara kedua pasangan. Jadi seorang suami perangainya buruk terhadap istrinya, ya, perangainya buruk terhadap istrinya, suka menampar, suka mukul, ya, atau semisalnya, wala yaqau illa bi'iwadin maliyyin tafriduhu zawjatu lizawj, dan tidak akan sah kecuali dengan pengganti harta yang dikeluarkan istri untuk suaminya, barulah terjadi khulu. Artinya suami tidak bisa lagi rujuk kepada istrinya, ya, tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian di antara hukum yang kedua, bahwasanya tidak akan terjadi khulu atau tidak sah selain dari istri yang sudah dewasa, ya. Karena istri yang belum dewasa, dia tidak memiliki wewenang, ya, tasarruf, ya, wewenang terhadap dirinya. Apabila istri tersebut, ya, masih
belum dewasa, belum memiliki wewenang atas dirinya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seseorang laki-laki apabila sudah melakukan khulu terhadap istrinya, maka wanita yang dewasa ini, yang sudah dewasa, dia memiliki urusan terhadap dirinya, memiliki hak atas dirinya. Ya. Seorang wanita apabila sudah dikhulu oleh suaminya, maka dia memiliki wewenang atas dirinya, dan seorang suami tidak memiliki kekuasaan. La yabqa lizawji 'alaiha min sultan. Tidak memiliki kekuasaan atas istrinya, sehingga seorang suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian yang keempat, bahwasanya khulu ini apabila sudah terjadi, tidak perlu diikutkan dengan ucapan talak atau zihar atau ilah. Ilah itu ucapan yang berkaitan tentang sumpah. Jadi seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau lebih dari 40 hari. Seorang suami bersumpah seperti itu. Tidak perlu dia melakukan seperti itu. Tidak perlu mentalak, tidak perlu mendihar. Mendihar itu menyamakan istri dengan mahram kita, ibu. Dia sudah khulu, ya. Sudah terlepas dari ikatan pernikahan, dan dia menjadi orang yang asing, ya, menjadi orang yang asing-asing, harus pisah rumah, ya, harus pisah rumah. Kemudian yang kelima, yajuzul khul'u fil haid wa tuhr alladhi jama'aha fiha. Boleh melakukan khulu, yaitu melepaskan istri ketika dalam kondisi haid, atau ketika dalam kondisi suci yang terjadi hubungan di situ. Boleh melakukan khulu. Artinya seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya dengan apa? Dengan mengeluarkan uang. Adapun ukuran uang di situ bisa seperti mahar yang dia berikan atau lebih dari itu. Kalau tolak, tidak boleh dalam kondisi haid dan tidak boleh dalam kondisi suci yang mana terjadi hubungan di situ, nggak boleh. Nanti masuknya kepada talak bid'ah. Nanti kita akan bahas, ya, insyaallah. Adapun dalam masalah khul di sini, boleh melepaskan istri dalam kondisi haid atau dalam kondisi terjadi hubungan di situ. Kenapa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mutlak begitu saja, tidak ada ikatan waktu tertentu di dalam melakukan khul. Kemudian yang keenam, haram bagi laki-laki, bagi suami untuk menyakiti istrinya atau melarang hak-hak istrinya. Tujuannya adalah supaya istri tersebut melakukan khulu, mau mengajukan cerai. Ya. Ini haram bagi laki-laki yang melakukan seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kalian berikan kepadanya, kecuali dia melakukan bifahishatin mubayyinah, yaitu perbuatan keji, zina misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, yang ketujuh,
makruh bagi wanita, makruh bagi seorang wanita untuk melakukan khulu padahal kondisi pernikahannya itu baik-baik saja. Ya, haram atau makruh bagi seorang wanita dan diharamkan juga melakukan khulu kepada suaminya padahal kondisi pernikahannya itu baik-baik saja. Tidak ada sebab ya, syar'i untuk melakukan khulu. Ya. Padahal seperti apa? Misalnya sebab misalnya suaminya itu akhlaknya buruk dan tidak memungkinkan bagi seorang wanita untuk tinggal bersamanya. Atau misalnya seorang istri takut tidak bisa menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang suami melarang istrinya melakukan sholat 5 waktu. Ini boleh seorang istri melakukan khulu, minta cerai. Ya, minta cerai. Atau misalnya suaminya tidak sholat, bertahun-tahun suaminya tidak sholat, ini boleh mengajukan cerai dan harus pisah ya. Karena tidak mungkin ya, sholat itu wajib hukumnya ya, sholat itu wajib hukumnya sebagaimana hadis Nabi SAW, bagi orang yang meninggalkan sholat, al-farqu bainana wa baina kufri tarkus sholat ya. Pembatas antara kami dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kemudian hikmah pensyariatan khulu. Hikmah dari pensyariatan khulu bahwasanya diketahui bahwasanya pernikahan itu adalah untuk menjalin dua hubungan suami istri, untuk berinteraksi secara ma'ruf di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari diri kalian berupa pasangan-pasangan agar supaya kalian merasakan ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian rasa kasih dan rasa sayang. Dan buah dari pernikahan itu apabila tidak terwujud makna ini, yaitu kasih sayang dan kecintaan di antara kedua pasangan, maka tidak akan mungkin terjalin hubungan yang baik di antara keduanya. Ya, tidak akan mungkin terjalin hubungan baik di antara keduanya. Atau misalnya akhlak suami ya buruk kepada dirinya, tidak memberikan nafkah kepada istri ya. Maka boleh seorang suami, seorang istri melakukan khulu. Dan inna zawj ma'murun bi tasrih zawja bi ihsan. Dan suami diperintahkan untuk melepaskan istri dengan cara yang baik. Kalau misalnya dia berbuat buruk kepada istrinya, menahannya, tidak menceraikannya, mendzaliminya, ini akhlak yang buruk. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Hendaklah menahan dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik. Kemudian ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Fa idza wujidat mahabbah min janibi zawjuna zawjah bi an karihat khuluqa zawjiha, apabila didapatkan kecintaan dari sisi pasangan, dari pihak suami tanpa istri, ya, istrinya tidak cinta misalnya, atau dengan istri itu membenci akhlak suaminya, au karihat naqsa dinihi, atau seorang istri membenci agama suaminya, ya, atau takut meninggalkan hak suaminya, ya, karena setiap pasangan memiliki hak masing-masing. Apabila seorang istri takut, ya, tidak bisa menjalankan hak suami, fa innahu fi hadhil halah yubahu lil mar'ati talabu firaqihi ala 'iwadin tabdhuluhu lahu. Maka sesungguhnya dalam kondisi yang seperti ini dibolehkan bagi istri untuk meminta pisah, didasari dengan harta yang diberikan kepada suaminya, dia menebus dirinya dengan harta tersebut.